Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat terhadap kita, yang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita sehingga tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Mari kita syukuri dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan mengaplikasikan, mendekatkan badan kita, jiwa kita, raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah sebisa-bisa, sekuat-kuat dan semampu kita, insya Allah. Karena yang namanya syukur itu adalah lisan mengucapkan alhamdulillah, jawarih, badan, anggota diri kita dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami semua ampunan, maghfirah, inayah, pertolongan, dan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Sehingga apa yang kami pinta, apa yang kami mau, apa yang kami inginkan, dan apa yang kami perjuangkan, sehingga terwujud, diwujudkan oleh-Mu ya Allah, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan benteng baja untuk diri kita. Jadi supaya diri kita tegap, kuat dengan segala gangguan, terjangan badai, ujian kehidupan. Insya Allah. Rezeki kita besar, badan kita sehat, dan kita terselamat dari apa-apa yang tidak kita kehendaki. Insya Allah. Tapi sebelum ke situ, kita tausiah dulu dan kita membaca satu ajaran yang bisa melunakkan hati kita dan bisa mengarahkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ada pepatah Arab yang mengatakan, la tahkiranna saghiran fi muhasama innal ba'udata tudmi muklatalasad. Jangan sekali-kali kita semua, kamu sekalian, apa? Merendahkan, menghinakan, melemahkan orang kecil. Jangan sekali-kali. Ya mentang-mentang kita nih punya jabatan tinggi, mentang-mentang kita nih punya harta banyak, mentang-mentang kita ini banyak kenalan, mentang-mentang kita ini punya kekuatan. Wah, sama orang kecil itu udah melihat sebelah mata. Jangan seperti itu. Jangan kau anggap hina, jangan kau anggap lemah orang yang kecil. Ya kecil itu kan karena tidak punya harta, ya dianggap kecil. Walaupun orangnya besar, walaupun orangnya gendut, kalau udah nggak punya harta,
miskin, itu dinamai orang kecil. Atau orang bodoh, tidak punya pendidikan, tidak punya pengalaman. Atau orang lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa, itu orang kecil. Jangan anggap hina orang yang kecil, dan jangan hinakan orang kecil, jangan remehkan orang kecil. Karena di kekecilannya itu Allah menyimpan satu keistimewaan yang kita tidak tahu Allah berikan kepadanya. Innal ba'udota tudmi muklatal asad. Seekor nyamuk saja bisa mengeluarkan darah dari mata singa. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita hancur lebur itu sama orang kecil. Makanya mari kita sayangi orang kecil, kita cintai orang kecil, kita santuni orang kecil. Ya, kalau kita punya rezeki besar nih, ya sekali-kali, atau 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, kumpulin nih masyarakat yang fakir miskin, yang kecil-kecil itu, yang perlu bantuan kita santuni. Ya, uang, makanan, baju, dan sebagainya. Itu akan menjadi kuat, itu akan menjadi terhormat, itu akan menjadi kita lebih besar lagi. Karena kalau kita punya nikmat atau diberi nikmat oleh Allah, langsung kita bersyukur, yaitu diperbuat untuk ibadah, untuk kebaikan, maka Allah memberi lagi nikmat yang lebih besar lagi. Seperti firman-Nya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Dan apabila kita mensyukuri itu maksudnya, ya, berlaku baik, infak, mengumpulkan orang, sidqah, itu bersyukur namanya. Lalu kita dapat uang besar, alhamdulillah, tapi enggak sedekah, itu mah bukan syukur, itu mah orang gemblung, itu mah enggak benar itu. Ya, mengucapkan alhamdulillah bagus, tapi maksudnya tidak cukup dengan itu. Ayo infakkan sebahagian daripada kita. Entah itu adalah suatu uang yang tidak akan hilang sampai kita ke akhirat. Kalau uang-uang yang kita pakai mau beli mobil, kita bikin gedung, kita pakai shopping-shopping, itu udah kita mati, meninggal, udah nggak ada apa-apa. Tapi uang yang kita sedekahkan, kita mati, ketemu dari mulai alam barzah sampai alam mahsyar, sampai kita di hadapan Allah, sampai kita ke surga, itu akan kita temui, akan kita nikmati, akan kita rasakan. Karena itu adalah benar-benar mal, benar-benar harta yang kita bawa ke akhirat. Insya Allah, alhamdulillah. Mumpung kita ada waktu, ayo kita perbuat kebaikan, ayo kita perbanyak bekal untuk kita pulang ke alam kita yang hakiki, yaitu adalah alam akhirat. Oleh karena itu, ya Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu pengijazahan amalan kalimat benteng kehidupan kita, supaya kita kuat, bahagia, sentosa. Pertama tulis dulu hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati nabiyullah Adam wa babu Hawa wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalam, al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatil muqarrabin al-uluwiyati wasufliyah wa khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalam, al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadasal Sirrah, al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Abil Hasan Sadili
Khususnya hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni, wal hadrati Syekh Abil Abbas wa Abil Qasim Junaid Baghdadi. Al-Fatihah. Khususnya ila hadrati Syekh Ahmad Dairobi, khususnya hadrati Syekh Al-Haji At-Tilmisani, khususnya hadrati Syekh Marzuki, Syekh Abu Hayyilah Al-Marzuki, maaf. Wa khususan ila hadrati Syekh Abu Hayyilah Al-Marzuki, wa khususan ila hadrati Syekh Abu Ma'sar Al-Falaki, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamillah Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Man Ajajani Hadza, wa khususan ila hadrati Abi wa Umi Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Terus yang diwiridnya apa? Yang diwiridnya adalah ayat kursi 170 kali. 170 kali. Kapan? Sehabis sembahyang subuh atau ya pokoknya waktu kapan saja, yang penting kita bisa lah. 170. Terus kita dawam atau kita biasakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat sebelum subuh 2 rakaat. Usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Terus bacaan surahnya setelah Fatihah ya, rakaat awal nih Alam Nasroh, rakaat yang kedua setelah Fatihah Alam Taro. Udah 2 rakaat, nanti setelah salam kita baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhana may yamunu wa la yumanu alaihi. Subhana may yajiru wa la yujaru alaihi. Subhana ma la yabru minal hauli wal quwati illa ilaihi. Subhana minat tasbih minatun minhu ala mani tamadali. Subhana ma yusabbihu kullu syai'in bihamdi. Subhanaka la ilaha illa anta ya ma yusabbihu lahul jami' tadarrukni bi afika fa ini jaju. Baca itu, terus baca astagfirullahaladzim 100 kali. Kalau doanya tadi 1 kali aja. Istighfar 1 kali. Ini biasakan. Jangan sampai tinggal ini. Kalau kita ini kerjakan, kita adalah benar-benar di dalam benteng yang kuat. Jadi maksudnya ilmu teluh tenung tidak akan nyampe. Kalau orang yang mau yang mau menyiksa kita lah dengan secara kasar langsung tidak akan bisa. Sebelum datang ke rumah kita dia sudah hancur dulu di jalan. Makanya diumpamakan ini hampir di setiap kitab sufi ada ini keterangan ini. Seandainya satu isi bumi ini untuk menghancurkan kita, kita tidak akan hancur dengan penjagaan Allah. Dan rezeki kita pun dari segala penjuru datang. Jadi di samping kita kuat, rezeki kita pun berhamburan datang ke kita. Makanya ini Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, tafadhol. Al-Fakir itu lillahi ta'ala. Insya Allah mustajabah. Ini sudah tajribah. Jadi sekali lagi Al-Fakir amanat. Jadi semua yang Al-Fakir ijazahkan ini adalah suatu ilmu yang tajribah. Ya maksudnya ilmu yang memang dipakai gitu. Maksudnya bukan hanya catatan maksudnya gitu. Insya Allah ini sudah tajribah. Banyak para ulama, para asatiz, kaum muslimin, para solihin solihah ya, yang mengamalkan ini. Justru malah ini benar-benar luar biasa. Jadi pahalanya aja ini pahala tentang akhiratnya, tentang akhiratnya. Pahalanya. Jadi sholat 2 rakaat ini adalah melebihi dunia dan isinya, pahalanya. Jadi di samping kita kuat, rezeki kita pun melimpah ruah, banyak, beramburan. Kita pun punya pahala yang sangat dahsyat. Oleh karena itu,
Sekali lagi, Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menemukan. Tafadhol, Al-Fakir itu lillahi ta'ala. Semoga ini benar-benar menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan benar-benar menjadi wasilah bisa turunnya rahmat Allah terhadap kita semua. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.